Ia merancang jembatan yang tak pernah dibangun, menghitung tegangan yang tak pernah diuji, dan menandatangani gambar yang akhirnya jadi alas gelas di meja pejabat. Saya, lulusan teknik sipil kampus terkenal dengan IPK 3,98, tesis tentang optimalisasi struktur beton bertulang di daerah rawan gempa, dan mimpi membangun Indonesia yang tak goyah, baik secara fisik maupun moral. Tapi sayangnya, di negeri ini, kekuatan bukan diukur dari kalkulasi momen inersia, tapi dari ketebalan amplop yang bisa diselipkan di bawah piring kopi. Arjuna, begitu teman-temannya memanggilnya, melamar ke 7 perusahaan, 12 BUMN, 5 dinas pemerintah, dan bahkan mencoba ikut tender proyek desa, padahal dia bukan kontraktor. Jawabannya selalu sama. Maaf, lowongannya sudah diisi keponakan Pak Camat. Kita butuh yang punya koneksi, bukan yang punya kalkulator. Insinyur? Wah, overqualified. Nanti gajinya minta tinggi, susah kalau mau dipotong. Akhirnya, Arjuna bekerja sebagai penjaga parkir di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum, tempat proyek-proyek raksasa diteken, tempat anggaran miliaran raib jadi jalan berlubang, dan tempat rekan-rekan insinyurnya dulu kini memakai dasi mahal, tapi hati tipis. Ia yang dulu menghitung beban struktur, kini menghitung lembaran uang parkir yang kusut lebih stabil dari anggaran infrastruktur daerah. Suatu sore, seorang pejabat turun dari mobil dinas plat merah, lalu bertanya sambil tersenyum sinis. Kamu kan insinyur, kok jadi tukang parkir? Saya insinyur, Pak. Bukan penyihir. Saya bisa hitung daya dukung tanah, tapi nggak bisa hitung berapa kali hati pejabat bisa ditembus suap. Pejabat itu terdiam, lalu nyotok. Wah, puitis juga lu, Bang. Arjuna tersenyum getir. Kalau puisi bisa bangun jembatan, saya sudah jadi menteri. Tapi puisi saya cuma bisa jadi pengingat bahwa di negeri ini keahlian sering kalah oleh keahlian ngasih amplop. Ia bukan gagal, ia hanya lahir di zaman di mana blueprint dihargai lebih murah daripada nota restoran yang dipalsukan. Suatu hari, proyek flyover ambruk, media heboh, KPK turun tangan, ternyata anggarannya dipotong 60% diganti Bamburon Sultan pengawasnya, kabur ke luar negeri. What's this? Demo, mana ini na? Dan siapa yang muncul di TV? Diwawancara karena kebetulan lewat. Arjuna, si tukang parkir. Dengan polo lusuh dan topi petugas parkir, ia berkata tenang. Saya tahu kenapa flyover itu roboh. Bukan karena gempa, tapi karena pondasinya bukan beton. Pondasi janji palsu, markup anggaran, dan tanda tangan basah. Lalu wartawan bertanya, kalau Anda diberi kesempatan memimpin proyek itu, apa yang Anda lakukan? Arjuna menjawab, Saya hal paling referensi. Membayar insinyur sesuai nilai otaknya, bukan sesuai tebal Dorothy. Video itu viral, insinyur parkir jadi trending. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang malu. Ia tetap jaga parkir. Tapi kini, setiap mobil pejabat yang lewat, diam-diam ia coret di buku catatannya. Kendaraan ini lewat di atas jembatan yang salah hitung, dan mungkin suatu hari akan jatuh. Bukan karena dendam, tapi karena hukum fisika tak bisa dibohongi, seperti rakyat yang suatu hari pasti sadar bahwa negeri ini butuh insinyur, bukan insinyur in-end. Makna tersembunyi dalam kelucuan. Lucu, ya, bayangkan insinyur jadi tukang parkir, ngomong puitis sambil megang karcis. Menyentil, sangat, menyindir sistem yang membuang talenta demi kolusi. Puitis? Tentu, metafora teknik jadi puisi perlawanan halus. Bermakna dalam tentang keadilan, penghargaan terhadap keahlian, dan bahaya ketika korupsi mengalahkan kompetensi. Kalau insinyurmu jadi tukang parkir, bukan dia yang gagal. Sistemnya lah yang perlu direkayasa ulang. Jangan tanya kenapa jembatanmu ambruk, tanya dulu, dibayar berapa insinyur yang merancangnya. Teknik bisa hitung beban, tapi tak bisa hitung betapa beratnya hidup di negeri yang menghargai suap lebih dari sains. Untuk setiap insinyur yang dipaksa tersenyum, padahal ingin menjerit.